Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kali ini kita akan ngebahas lagi terkait PPI Curug, masih dengan orang yang sama dari PPI Curug, yaitu Abdul Husni. Dan di video kali ini kita akan ngebahas terkait apa aja sih tes masuk PPI Curug, dan juga berapa kisaran biaya yang perlu kalian siapkan dan perlu kalian keluarkan nantinya. Bagi teman-teman yang baru masuk ke video ini, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe yang terpenting. Jika kalian sudah subscribe, maka doakan nantinya supaya kalian masuk ke sekolah dinasan yang kalian inginkan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama dengan Taruna PPI Curug, Abdul Husni. Halo Abdul Husni, masih siap untuk kita sharing-sharing di video kali ini? Siap, Pak. Mantap, ini semangat banget nih, padahal lagi puasa ya? Siap, Pak. Lagi puasa, udah ada yang bolong? Siap. Belum, Kak? Belum ya? Wah, ini kayaknya banyak istirahat di rumah kali ya. Jadi nggak ada bocor-bocor ya. Siap, Kak. Oke. Abdul Husni ya. Sekarang kakak mau tanya nih. Untuk masuk PPI Curug itu ada jalur apa aja? Bisa dijelasin nggak? Siap. Izin, Kak, untuk masuk ke PPI Curug itu ada jalur pembibitan yang nantinya diarahkan setelah lulus menjadi ASN, dan untuk yang kedua itu jalur reguler, dan yang ketiga jalur mandiri, Kak. Oke, Siap, cukup, Pak. ada jalur mandirinya juga ya. Siap, Pak. Oke. Nah, untuk itu kan pendaftarannya ya. Itu kita baru bicara soal pendaftarannya, ada jalur ini, jalur ini. Dan untuk tesnya sendiri itu ada apa aja di PPI Curug, sorry ya. Ada pembedakah dari sekolah-sekolah lain, atau ya kamu bisa share lah pengalamanmu selama tes itu seperti apa? Siap. Izin, Kak, untuk yang jalur pola pembibitan, karena saya sendiri masuk melalui jalur pola pembibitan, untuk jadwal tes dan pelaksanaan itu disamakan dengan seluruh sekolah Kementerian Perhubungan di bawah naungan BPSDMP Perhubungan yang mengadakan jalur pola pembibitan, Kak. Jadi, misalnya untuk karena masing-masing sekolah itu juga membuka tempat tes untuk sekolah lain, jadi ada yang domisili Tangerang pengen masuk ke STTD, makanya dia ambil tesnya lebih dekat ke PPI. Jadi untuk jalur tes, untuk jadwal tes, untuk program pola pembibitan itu disamakan, Kak, untuk sekolah di bawah naungan Kemenhub, Pak. Siap, cukup, Pak. Oke, jadi berarti kalau kalian masuk daftar pola pembibitan, tesnya bisa di mana aja gitu ya? Siap, iya, Kak. Di lokasi-lokasi terdekat kalian seperti itu ya. Walaupun itu Siap, Kak. misalkan dia rumahnya di Bekasi, dia mau daftarnya PPI Curug karena di STD bisa ikut tes di situ, berarti dia tesnya di situ. Padahal penerimaannya untuk PPI Curug gitu ya maksudnya ya. Siap, benar, Kak. Nah, jadi gitu teman-teman. Teman-teman yang merasa bingung nantinya, semoga video ini bermanfaat. Misalkan teman-teman rumahnya jauh gitu ya. Nanti itu biasanya ada lokasi-lokasi terdekat yang bisa kalian ikuti tesnya kayak gitu. Misalkan yang untuk daerah Jabodetabek lah kita bilang, kalian rumahnya di Bekasi dan Bekasi itu terdekat ya STTD, tapi kalian bukan daftar STTD melainkan PPI Curug. Ya kalian bisa ikut tesnya di PTDI STTD teman-teman kayak gitu. Misalkan kalian di luar kota, misalkan di luar pulau sorry, kayak di Sumatera, Kalimantan, itu kalian juga bisa. Nggak perlu kalian ke sekolah tersebut untuk ikut tes kegiatan itu, nggak perlu. Jadi nanti di setiap daerah itu ada tempat perwakilan menjadi satu bagi teman-teman misalkan di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini misalkan ada 3 lokasi tes yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu teman-teman terbang ke Bekasi untuk ikut atau tes kayak gitu. Jadi nggak perlu. Semoga teman-teman paham. Oke. Itu tadi kita baru bahas terkait apa tuh? Siap. Jalur masuk, Kak. Jalur masuk ya, jalur masuk. Oke. Untuk tahapan tesnya sendiri ada apa aja kalau di PP itu? Siap. Untuk tahapannya
yang membedakan dari program pola pembibitan, program reguler, dan juga program mandiri hanya untuk di tes bagian awal. Untuk di program pola pembibitan itu mengadakan seleksi kompetensi dasar yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara, Kak. Jadi izin Kak untuk program pendidikan ini, jika ingin melanjut ke tes tahap kedua yaitu tes akademik seperti psikotes dan tes potensi akademiknya, itu harus melalui tes seleksi kompetensi dasar Kak yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya mungkin setelah itu setelah lolos tahap selanjutnya untuk yang reguler dan mandiri sama Kak, yaitu ada tes psikotes dan juga tes potensi akademik. Setelah itu diadakan tes kesemaptaan, tes kesehatan, baru terakhir itu tes wawancara Kak. Siap, cukup Kak. Oke, berarti kurang lebih sama aja ya. Hanya pembedanya untuk Polbit dilakukan tes SKD terlebih dahulu, baru mengikuti tes TPA, kesemaptaan, kesehatan, psikotes, dan wawancara. Seperti itu ya intinya ya. Siap Kak. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bingung, ada nggak sih pembedanya apa dari sekolah-sekolah lain untuk PPI Curug? Itu sebenarnya sama aja, masih sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Yang membedakan ya itu tadi, memang untuk kalau Polbit itu ada tes SKD-nya itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi terjawab semuanya nih. Oh, sorry, gue mau nanya nih. Di PP Curug ini untuk tahun kemarin dan tahun sekarang itu membuka jalur untuk penerbang nggak? Siap, izin Kak. Untuk tahun ini sesuai dengan yang Polbit tidak dibuka untuk jalur penerbang Kak. Sesuai berkas yang dikirimkan oleh dari Kementerian Perhubungan bahwa untuk tahun ini PPI tidak membuka program studi diploma 4 penerbang Kak. Kalau Dan tahun kemarin? Siap, untuk tahun kemarin di angkatan saya sendiri itu buka Kak, diploma 4 untuk penerbang yang Polbit Kak. Oke, jadi dibuka ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dirimu di satu angkatan itu Polbitnya ada berapa? Siap, Polbit yang angkatan saya ada 360 Kak. Siap, cukup Kak. 360 Polbit itu ya. Siap Kak. Per kelasnya di Polbit itu sendiri per prodinya ada berapa? Siap Kak. Untuk jumlah kelas itu izin Kak, untuk di PPI Curug itu satu kelas isi 24 Kak. Dan untuk kebutuhan satu prodi itu, misalkan contoh untuk prodi pertolongan kecelakaan pesawat, yaitu prodi saya sendiri, itu angkatan saya memiliki 4 kelas Kak. Dan juga untuk senior saya yang tingkat 2 itu memiliki 7 kelas. Dan untuk program teknik pesawat udara, ada yang izin Kak untuk tingkat satunya itu satu kelas yang Polbit, satu kelas yang mandiri. Jadi untuk kebutuhan program studi dan jumlah banyak kelas yang dibuka tiap-tiap prodi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari Polbit yang Kemenhub butuhkan sesuai formasi, dan juga untuk mandiri disesuaikan dengan lapangan pekerjaan juga kapasitas asrama Kak. Siap, cukup Kak. Oke, paham. Jadi memang semua sesuai ini ya, menyesuaikan dari Kementerian Perhubungan itu sendiri ya. Oke. Siap Kak. Ini masih banyak lagi nih pertanyaan yang bisa Kakak tanyakannya. Nah, ini kita langsung ke poin penting di mana banyak banget teman-teman itu request terkait Kak, biaya untuk PPI Curug itu apa sih? Kayak gitu. Berapa sih kayak gitu loh. Bisa dijelasin nggak? Atau kita bisa sharing gitu untuk teman-teman biar pada tahu juga. Siap, izin Kak. Untuk kisaran pola pembibitan di biaya pola pembibitan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, itu untuk yang Polbit itu sekitar, jadi di PPI ini berbeda dengan di PTDI atau di STIP yang setahu saya itu mereka membayar besar, misalkan 24 juta untuk di awal dan sisanya itu hanya bayar per bulan. Di kami itu di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu sama seperti kita melakukan kuliah di perguruan tinggi lainnya. Jadi hanya memiliki perbedaan biaya untuk di semester ganjil itu bisa lebih besar, sebesar untuk yang Polbit di angkatan saya 13,1 juta dan untuk semester genapnya 8,1 Kak. Siap, cukup Kak, itu yang Polbit. Oh, itu yang Polbit ya. Oke. Siap Kak. Lalu untuk uang makannya sendiri gimana? Siap. Di situ jadi sebenarnya 13,1 juta ini untuk di semester ganjil itu sudah Kak, sudah semua dari uang seragam dan juga uang pemakan dan juga uang asrama Kak, selama 6 bulan itu Kak. 6 bulan, oke.
Untuk per bulannya, kan ada tuh, per bulan uang per makanan. Siap Kak, itu sudah masuk Kak ke Oh, 13 udah juta itu masuk. Kak. Ya, Oke. jadi itu udah include. Berbeda kalau misalkan di beberapa sekolah kedinasan lain kan ada yang biasanya itu belum include dan dibayarkan di setiap bulannya. Tapi untuk di BP Hmm. Curug 13,1 dan 8,1 di semester genapnya itu sudah termasuk dengan uang pemakan juga uang asrama Kak. Oh, oke, oke, oke. Paham, 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 paham. Jadi beda gitu ya. Jadi 13 juta itu untuk satu semester ya? Apa? 6 bulan ya? Siap 6 bulan Kak. Nah, untuk Semester 6 Kak. bulan. Jadi nggak perlu ada bayar-bayar lagi gitu ya? Siap Kak. Oke, jadi kalau memang kalau beda sih sama di SCTD. Kalau di SCTD ada uang pangkal dan juga uang biaya per makanan. Nah, biaya, jadi sama sih, seingat kakak itu uang, misalkan masuknya 20 juta. Masuk 20 juta, itu uang pangkal, seragam, dan lain-lain. Makan juga, itu mungkin selama beberapa bulan lah. Misalkan, hitunglah misalkan 6 bulan, nggak bayar sama sekali. Tapi nanti masuk ke bulan ke-7, itu udah mulai mulai bayar tuh, bayar bayar per bulannya kalau di STD seperti itu. Oke, jadi beda ya memang ya. Siap Kak. Oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Nah, untuk itu tadi kan Polbit berapa, sorry? Siap Kak. Untuk yang Polbit Hmm, itu semester ganjilnya 13,1 Kak. 13,1. Siap Kak. Untuk Oke. yang semester genapnya itu 8,1 juta Kak. Siap, cukup Kak. 8,1. Oke, paham, paham. Nah, untuk karena kita ini kan kita bahas, kira-kira kamu tahu nggak untuk pembahasan pola pembibitan itu kan Polbit ya? Kalau Siap Kak. regulernya paham nggak? Ada berapa? Siap, paham Kak. Nah, coba dijelasin untuk regulernya. Siap, izin Kak. Jadi untuk program reguler sendiri, eh, untuk biaya keseluruhan itu diinformasikan dulu ketika kita sampai lulus. Misalkan perihal untuk di tahunan saya itu izin Kak tidak membuka program reguler Kak. Jadi terakhir membuka program reguler itu Sekolah Tinggi Perguruan Indonesia itu di tahun sebelum saya Kak. Tepatnya di tahun untuk kakak senior saya yang tingkat 2 Kak. Itu terdapat satu prodi yaitu Teknik Pesawat Udara yang membuka jalur reguler Kak. Nah, di situ diinformasikan untuk jalur reguler program Diploma 4 Teknik Pesawat Udara itu sampai lulus hanya mengeluarkan 150 juta Kak. Itu sudah sampai lulus Kak, sampai semester 8. Dan sama seperti kita yang Polbit, pembayarannya sama. Jadi untuk per bulannya itu disatukan di per 6 bulan Kak. Jadi untuk di semester ganjil program Diploma 4 Teknik Pesawat Udara itu semester ganjilnya sebesar 20 juta. Sedangkan untuk semester genap sekitar 15 juta Kak. Jadi tetap ada perbedaan antara semester ganjil dan genap ya Kak. Oke, oke. Dan intinya adalah Polbit dan reguler itu biayanya lebih besar Polbit ya? Seperti itu ya? Siap. Izin Kak, Oke, lebih oke. besar Hah? yang reguler Kak. Sorry. Lebih besar reguler. Sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Paham, paham. Nah, untuk mandiri sendiri gimana kira-kira? Siap. Untuk mandiri sendiri Kak, Hmm? itu siap izin Kak. Untuk yang reguler pun juga mandiri itu uang kebutuhan kuliahnya itu disesuaikan dengan masing-masing program studi Kak, karena dari bahan dan juga biaya praktek setiap program studi itu memiliki biaya masing-masing Kak, dan juga bervariatif untuk pengeluaran di praktek itu sendiri Kak. Untuk di jalur mandiri itu semester pertama membayarkan ada yang prodi membayar 40 juta yaitu prodi teknik bangunan dan landasan diploma 3 dan juga untuk teknik pesawat udara yang diploma 4-nya itu sebesar 41 juta Kak. Nah, sedangkan Oke. untuk semesternya itu untuk diploma 3 program studi teknik bangunan dan landasan itu sebesar 28 juta Kak. Jadi semester ganjilnya itu sebesar 32 juta dan semester genapnya itu 28 juta Kak. Gitu juga sama halnya dengan teknik pesawat udara Kak. Jadi untuk diploma 3 teknik bangunan dan landasan sampai lulus nanti mengeluarkan sebesar uang 205 juta Kak. Sedangkan untuk diploma 4 teknik pesawat udara yang notabene-nya diploma 4 strata 1 sampai lulus mengeluarkan biaya sebesar 255 juta Kak. Siap, cukup Oke, Kak untuk oke. jalur mandiri Kak. Itu lengkap banget, ini lengkap banget. Itu lengkap banget. Jadi buat teman-teman, jadi tolong dipahami baik-baik
berapa kisaran biaya yang perlu kalian keluarkan nantinya. Dan saran kakak sih kita maksimalkan sebisa mungkin untuk masuk ke Polbit ya, karena Polbit memang dari segi masuk dan nanti lulus itu banyak keuntungannya sebenarnya. Jadi memang untuk Polbit sendiri lebih murah daripada yang reguler maupun yang mandiri terutama. Untuk mandiri sih, ini pengalaman kakak ya, kakak udah pernah nanya-nanya ke sekolah-sekolah lainnya, memang lebih tinggi daripada reguler kalau mandiri. Dan kisaran harganya itu hampir sama, 40 jutaan juga untuk yang mandiri. Jadi disamaratakan kali ya. Oke teman-teman, jadi gimana nih untuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Silahkan komen di bawah. Semisalkan masih belum jelas juga komen di bawah. Untuk video kali ini kayaknya cukup, ini udah jelas banget. Silahkan play ulang kalau kalian masih bingung untuk pendaftaran di PP Curug. Dan pengalamannya Abdul Husni ini luar biasa banget. Apresiasi untuk sharingnya. Dia juga mau sharing ke kita semuanya terkait pengalaman dia pada saat itu. Sedikit mau nanya lagi nih. Di tahun kemarin kan memang nggak ada reguler berarti ya? Siap, Pak. Oke. Di tahun ini kakak juga belum tahu karena memang nantinya menyesuaikan dari yang Polbit kan untuk PPI Curug. Siap, Pak. Nah, kalau boleh tahu total keseluruhan di PPI Curug itu ada berapa? Angkatanmu ya? Siap. Angkatan saya itu sudah Polbit dan Mandiri sebanyak 414, Kak. Jika ditotal dengan 3 angkatan sekitar 1.800 kan, Kak? Taruna dan Taruni. 1.800? Siap, Pak. Oke, jadi memang itu banyak sih kalau menurut kakak pribadi. Kira-kira kamu tahu nggak, untuk di SCTD sendiri, angkatan tahun kemarin itu jumlahnya berapa untuk Taruna? Siap, Pak. Untuk setahu saya, untuk yang saya hanya mengetahui yang pola pembibitan Pemda sebanyak 920 orang, Pak, untuk Taruna dan Taruni. Yang pola pembibitan Pemda saja, Kak. Nah, benar-benar. Jadi memang untuk di SCTD ini banyak banget. Per angkatan kemarin itu hampir mencapai 1.000 Taruni. Ditambah lagi dengan ditambah lagi dengan angkatan dari tingkat 1 sampai 3-nya, sampai 4-nya itu memang banyak banget sih. Dan informasinya ya, di SCTD sendiri kita mau berubah katanya, mau jadi resimen, seperti di PPI Curug katanya. Kayak gitu. Soalnya kemarin sempat ada lihat video juga, itu PT DSTD lagi kunjungan ke PPI Curug untuk mungkin belajar terkait resimen yang ada di PPI Curug. Karena memang setahu kakak dari angkatan kakak pribadi ya, dari kakak dulu masuk SCTD sampai lulus, itu sekolah kedinasan yang punya resimen bagus di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu salah satunya, mungkin yang pertama itu PPI Curug, kalau menurut kakak pribadi. Di antara mungkin sekolah-sekolah yang lain yang penerbangan. Jadi makanya kenapa PT SCTD ini waktu itu ngadain kunjungan ke PPI Curug, ya mungkin untuk sharing ilmu juga nanti, soalnya kan kita akan berubah juga menjadi menjadi resimen nantinya. Sekarang masih resimen kan di PPI Curug ya? Siap, masih, Kak. Oh, mantap. Oke, karena itu tadi kita bisa berganti resimen karena kalau tarunanya udah semakin banyak kayak gitu kan. Oke, teman-teman semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini dan baru tahu ke channel ini, silakan komen, like, share, juga subscribe. Kakak doakan kalau kalian sudah subscribe, dilancarkan dan dimudahkan masuk sekolah tinggi yang kalian inginkan pastinya. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Semoga sekali lagi bermanfaat video ini. Kalau ada yang bingung, silakan tanya lagi di bawah. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. See you next time.